Terus piye no lho, Miss? Gombalmu ki. Ayo piye. Enggak, itu pertama kan kemarin itu Kenapa sayang? job pertama jaga bubu. Terus? Kedua jaga bubu. Terus lanjut job kontrak ketiga masih ke bubu kan. Kontrak ketiga jalan 3 bulan 4 bulan 3 bulan bubu meninggal. Oke. Nah bubu meninggal kan otomatis finish. Betul. Finish, tapi untuk keluarganya masih diganduli. Yang tanda tangan siapa? Tanda tangan Bobo tadinya. Terus? Yang tanda tangan Bobo, tapi karena Gandoli meninggal diganduli sama anaknya karena di situ kan tinggalnya Bobo, Singsang sama si Uce. Koko lah. Joko tua sama perawan tua kan. Koko sama si Uce. Nah, yang Kokone ki kerjanya malam. Oke. Berangkat jam 7 malam, pulang jam 7 pagi. Wah, jadi security. Nggak tahu. Terus Si Uce kan sendirian di rumah kalau malam. Heeh. Nah, aku dipertahankan di situ untuk nemenin dia kalau malam. Dia nggak berani di rumah sendiri. Oh. Kalau ada temennya itu hoti lah, lebih enak, lebih berani gitu kan. Aku udah bilang, di sini aku jobnya tadi jaga Bobo. Bobo udah meninggal. Berarti aku nggak ada kerjaan, nggak ada yang dijaga. Halah nggak ada penjagaan. Terus aku di sini kerja apa? Kamu nggak perlu mikir kerja. Kamu bersih-bersih rumah, beresin rumah, masak, ngurus baju kotor, udah. Yang penting itu aku butuh kamu kalau malam itu nemenin aku. Gitu kan. Oke, tapi kemungkinan aku nggak bisa sampai finish 2 tahun. Aku kan bilang gitu. Pas Bobo meninggal itu kan kumpul semua keluarga. Pas acara Bobo meninggal persis lah. Itu kan mau dikremasi gitu. Belum. Kan di rumah sakit itu hari Kamis kalau nggak salah. Hari Kamis sore kan udah nggak gerak. Aku bilang ini Bobo kenapa? Tolong dicek. Udah nggak gerak dari pagi. Kan biasanya itu bilang sakit tapi udah nggak gerak. Itu sakit sama sekali. Itu udah lumpuh, Miss. Aku udah ganti pampers, udah main iki lah. Terus udah hampir 1 tahun itu lumpuh, nggak bisa gerak, itu miringin bangun nggak bisa bangun, nggak makan apa-apa, cuman minum air, minum susu tuh cuma seteguk gitu. Oke, terus bertahan hampir 1 tahun itu ngurus yang lumpuh total itu kan. Udah Kamis itu udah nggak gerak, sore dibawa ke rumah sakit, Jumat pagi kira-kira jam 10-an itu udah nggak ada. Pagi itu ditelepon dari pihak dokter, tolong keluarga datang ke rumah sakit semua, ini Bobo udah nggak bisa. Kan kalau mungkin ada yang mau disampaikan, mau ketemu, silakan datang semua untuk keluarga. Nah di situ kan aku juga ikut. Kalau urusan Bobo itu memang nomor 1, aku diajak, Miss. Samain sebagai keluarga yang terdekat malah ya. Terus nah di situ habis sudah dinyatakan Bobo udah nggak ada jam 11-an, jam 11 siang itu nggak ada. Kan udah, terus urusan surat apa itu udah beres kan. Udah keluar dari rumah sakit, makan bareng. Semua keluarga makan bareng. Terus ngomong-ngomong kan gitu, kalau kumpul banyak keluarga. Terus ngomong gini, kamu tolong ya, ini yang cucunya Bobo, keponakannya si Uce tadi kan, itu bilang gini, ini ceceku mau cuti, nanti kalau dia cuti tolong kamu bantu, ke rumahku, jaga mui-mui, terus ngurus rumah, tolong bantu, atau mungkin kamu pindah ke rumahku, nggak apa-apa. Aku bilang aku nggak mau, aku jaga Bobo udah nggak ada, berarti aku finish. Ya betul. Kalau memang di sini udah nggak butuh aku, rumah ini, rumahnya Bobo maksudnya, nggak butuh aku, nggak ada kerjaan, berarti aku finish, aku bisa cari majikan baru, atau mungkin aku pulang ke Indonesia. Terus aku ada rencana, kemarin itu aku ada rencana
kalau memang bisa ngurus perjalanan dari sini, aku nyusul kakakku yang di Australia. Nah, nyusul ke Australia itu, oke, aku bisa bantu. Itu untuk yang cucunya Bobo tadi yang menginginkan aku kan. Bisa, kamu bisa ke sana, aku bisa bantu kamu. Aku bisa ngurus perjalanan kamu ke sana. Tapi tolong nanti kalau aku butuh kamu bantu aku. Nah, oke. Kemarin dia itu pindahan rumah dari lantai 40 ke lantai 38. Masih satu flat. Nah, di situ aku bantu dia kan, Miss. Hampir 2 mingguan itu musuh barang pindahan itu. Udah sampai tangan sakit apa, pokoknya kayak gitulah. Pindahan berat semua barang yang bisa diangkat orang itu diangkat berdua sama yang itu satunya. tadi. Satunya itu dari negara sebelah. Nah, di situ yang suaminya tadi, yang punya rumah pindahan itu, suaminya, kamu nggak apa-apa, kamu capek kan? Capek udah pasti. Moye lah, aku bilang gitu kan. Nah, nggak apa-apa, nanti pele sung lah. Tapi nyatanya nggak ada sama sekali. Oke, nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Terus? Nah, yang jadi masalah awalnya itu tadi yang Bobo meninggal, aku kan nggak renew lah, namanya nggak renew ya. Itu memperbarui kontrak. Karena Bobo meninggal tadinya yang tanda tangan kontrak kan Bobo. Otomatis kontrak kerja hangus, finish. Yang si Uce sama Koko yang satu rumah itu katanya nggak bisa ngecek pembantu karena tinggal di rumah pemerintah. Dia masih belum terhitung loyanka yang butuh CC kan. Nah, di situ ya udah, ini aku minta tolong sama keponakan untuk menandatangani kontrak. Tapi tetap pekerjaan kamu di rumah ini, yang gaji kamu saya, kerjaan kamu di rumah ini. Jadi saya oke lah. Oke. Nah, di situ tanda tangan kontrak, ternyata kontrak kerja masih kosong. Aku tanda tangan itu kontrak kerja masih kosong. Kan cuma diarahkan, kamu tanda tangan sini, dibalik-balikan sama agennya kan. Setelah kontrak kerja jadi, ternyata itu dari awal aku tahu yang tanda tangan dia. Tapi alamatnya itu di alamatnya rumah dia. Berarti kan bohong dari awal. Bukan yang kesepakatan awal. Aku kerja di rumah sini, lanjutin di sini. Ternyata enggak. Jobnya berubah di rumah dia, alamatnya. Terus jaga anak juga. Nah, di situ enggak apa-apa. Aku komplain sama yang bos satu rumahan. Loh, katanya ini cuma tanda tangan tok. Kenapa ini kok semuanya kok beda ada di rumah dia? Berarti beda dengan yang kita sepakati secara mulut lah. Ya nggak apa-apa, itu cuman formalitas. Tapi tetap kerja aku di sini. Tapi ini masalah juga buat saya. Kalau ini ketahuan, ini melanggar peraturan. Betul. Ini kontrak kerja tertulis di sini kok. Aku kerjanya di sini, itu resiko juga buat saya. Saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa, asal kita mainnya ya pokoknya hati-hati lah, bilangnya gitu. Nah, di situ dia kan ada janji yang mau ngurus ke Australia itu juga. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang itu nanti ada jalanku ke sana, dia bisa nolong aku, nggak apa-apa. Oke, aku bertahan dengan yang ini gitu kan. Ya, masih baik, hubungan baik. Terus kemarin itu cecenya dia cuti. Cuti ke negaranya kan. Cuti selama 5 minggu. 5 minggu, 1 bulan. 1 bulan. 1 minggu. 1 minggu. Sebelum cuti itu aku udah ke situ selama 2 minggu. Pindah rumah tadi? Enggak pindah rumah, aku berangkat pagi pulang sore. Oke. Diajari cara kerja di situ gimana, ngerjain apa semua. Nah, oke lah, nggak apa-apa. Masalahnya orangnya itu muafannya super, Miss. Dia itu mungkin kalau kena kotoran itu bisa
mati Teriak-teriak. atau gimana. Teriak-teriak bisa gila gitu. Teriak itu kayak orang kesurupan. Oke. Udah. Kalau ketemu kita keluar dari kamar mandi itu nggak boleh. Kalau kita keluar dari kamar mandi itu nggak boleh ketemu dia, nggak boleh pas-pasan sama dia. Tuh. Kita bawa keranjang baju kotor, nggak boleh simpangan sama dia. Papasan sama dia. Sama dia nggak boleh. Sama anaknya juga nggak boleh. Sangar. Ya. Terus Terus selama dia itu cecenya udah cuti itu, aku berangkat dari rumah. Aku bangun jam 5 kurang lah. Berangkat dari rumah itu jam 6. Dari rumah yang aku tempatin ke tempat ke rumahnya dia itu dia. jam 6. Karena setengah 7 aku harus sudah sampai ke rumah dia. Jam 7 kurang Anaknya 15 sekolah. menit nyiapkan anak dia sekolah. Udah nggak apa-apa, aku bertarung sama dinginnya musim yang sekarang, nggak apa-apa lah. Pagi-pagi dingin banget. Terus Udah di situ kalau dia nyuruh masak, aku makan. Aku bisa makan. Kalau dia nggak nyuruh masak, berarti nggak ada yang aku makan. wah. Dari Terus pagi sampai sore, terus kamu pulang, men? ya pulang ke rumah yang itu, rumahnya Bobo. Ya udah nggak makan. Nggak ada inget-ingetnya kamu makan apa enggak gitu? Diingetin sama dia. Yo enggak. Karena itu malam itu udah dapat WA masuk. Besok anak pakai seragam ini. Besok tidak perlu menyiapkan makan siang. Berarti nggak ada masak kan? Buat kamu sendiri juga tidak ada? Nggak ada. Di situ ada mie instan. Mie instan sini kan tahu itu bumbunya ada babinya kan. Aku nggak makan. Kamu bisa itu buat mie buat makan siang kamu. Maaf, itu ada babinya. Aku nggak bisa makan terus? itu. Terus gini, nggak apa-apa nanti aku makan di rumah. Aku bilang gitu. Oh iya, di rumah kamu banyak makan, kamu banyak main. Dia bilangnya gitu. Loh, kok gak enak nadanya? nggak enak dirasakan kan? Di rumah banyak makan, banyak main. Loh, aku Bebas. makan di rumah, kalau nggak dikasih juga aku nggak makan. Makanan melimpah sampai busuk, sampai jamur dibuang. Kalau nggak, ini buat kamu. Aku nggak mau ambil, nggak mau makan. Buah di kulkas penuh. Kamu makan apa sembok senengi dalam kulkas, silahkan ambil. Kalau nggak dikasih, ini jeruk buat kamu. Aku nggak mau ngambil. Bagus. Karena pengalaman. Harga diri. Iya, satu begitu. Pengalaman pertama aku masuk di rumah si Tumis. Dia itu nyiapin roti tawar. Dia bilangnya, ini buat sarapan kamu sama Bobo. Roti tawar itu berapa lembar satu paknya? Ada Paling 6, juga ada 6. 8, ada 4. Itu yang tipis itu. Iya, tipis ada 6, itu kan ada 8, ada 4. 4 kadang 6 itu. Itu dimakan 2 hari juga habis. Iya kan? 1 hari habis, tinggal orangnya makan berapa. Kalau aku selembar nggak apa-apa. Bobo kadang sore kan minta Iya, hamcah. lagi. Terus? Itu 2 hari kan habis. Nah, itu dicari sama anaknya, sama si Uce tadi. Loh, roti di sini udah habis, kok cepet habis? Di situ aku Mikir. Aku Berarti orang mangan pangan amus kayak ngene. Aku gak ngabisin aja, ini dicari. Ditanyakan. Kok habis, kok cepet habis. Berarti aku nggak perlu makan. Terus? Berikutnya dia beli sampai jamur, sampai dibuang. Loh, Pun kamu nggak mau makan? Ini enggak, aku. Bagus. Kamu nggak suka? Aku suka tapi aku nggak makan. Aku ada Bagus. makanan sendiri. Bagus. Dia bilang Terus? gitu kan. Memang keluar itu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali kadang belanja itu. Aku itu nyetok makanan aku sendiri, Miss, pakai duit aku sendiri. Aku beli biskuit yang nggak mudah, nggak cepet jamur. Kan lebih kuat kalau biskuit. Udah kayak gitu aku nyiapin itu, ya antisipasi buat diriku sendiri lah. Betul. Karena kalau makan mie terus aku juga nggak kuat. Bagus. Nah di situ kembali ke yang tadi. Visa tadi. Visa. Nah di sini aku kerja satu bulan 5 minggu. Visamu udah turun tapi ya? Udah turun. Sekarang aku udah jalan 5 bulan. Oke, terus?
yang aku gantiin cece-nya yang cuti tadi. Itu kan selain aku menahan lapar, oke, aku menahan capek nggak apa-apa. Kalau capek tubuh dingin banget tuh bisa aku kendalikan kan, Miss. Kalau sakit hati setiap pegang apa nggak boleh, pegang apa marah. Tim ada? Ya kayak gitu. Bahkan membuang sampah, bungkus sampah itu loh, Miss. Ada caranya sendiri. Itu pakai cara dia. Harus sesuai caranya dia. Males sama makan jeruk sampean. Buang sampah ada aturannya. Oke, lanjut. Sampah itu kalau penuh, plastik kan nggak bisa ditali. Otomatis aku tekan kan, biar talinya bisa ditali kan. Itu sama dia salah. Terus maunya gimana? Ini nggak perlu ditekan. Nanti kalau plastiknya rusak, ini ditaruh di situ, lantainya kotor. Oke, dia marah-marah kayak orang kesurupan itu. Oke, nggak apa-apa. Next, berikutnya, aku buang sampah dengan cara dia. Aku nggak tekan, sampah penuh. Salah lagi. Loh, ini penuh kok nggak kamu tekan? Loh, ini yang bener yang mana? Keluh. Oke, wes nggak apa-apa. Semuanya gitu, harus sesuai aturan dia yang saat itu dia mau. Saya kerja juga perlu kenyamanan. Iya, kenyamanan dan di sini kepercayaan. Kerja memang uang yang kita cari kan. Betul. Tapi untuk kenyamanan batin, lahir batin kan tetap dibutuhkan apapun itu yang terjadi. Juga. Betul. Ya, karena kenyamanan batin juga imbasnya ke fisik kita. Nah, udah kayak gitu. Oke, sudah berlalu. Seminggu yang lalu berlalu itu 1 bulan 1 bulan 5 minggu. Aku bebas. Dia itu ada pesan masuk. BA. Sebentar lagi kamu selamat dari cengkraman saya. Karena pembantu saya akan segera kembali. Oke, saya juga berharap dia cepat kembali. Saya balas gitu. Nah, akhirnya kembali itu. Kembali 1 minggu di sini ini jalan. Semalam itu ada telepon masuk sama si Uce. Bilangnya gini-gini, ya aku nggak dengerin lah, itu bukan urusan aku. Selesai telepon masuk, aku dipanggil. Kamu keluar. Kamu mulai nanti kamu bantu ke sana lagi. Karena ini cecenya kemarin cuti itu gajinya itu ditahan, nggak dikasih semua, biar cecenya kembali ke sini. Nah, cecenya kembali itu cuman ngambil uangnya. Setelah itu pamitan mau kembali lagi ke negaranya, mau kerja di negaranya sendiri. Dan kamu diminta untuk bantu ke sana lagi sampai dia mendapatkan cece yang baru. Aku langsung jawab, aku tidak mau. Aku nggak mau bantu ke sana lagi. Aku bilang gitu. Memang aku kata, kamu jangan langsung bilang tidak mau, kamu pikir dulu. Ini nggak perlu dipikir. Aku udah bilang aku nggak mau, aku sudah ambil keputusan, aku nggak mau. Kalau memang rumah sini tidak membutuhkan saya, saya bisa keluar cari majikan baru, atau saya pulang ke Indonesia, atau mungkin saya mengurus visa, cari jalan mengurus visa, nyusul kakakku ke Australia. Berarti kamu udah nggak mau kerja lagi. Bukannya aku nggak mau kerja. Perjanjiannya beda ya? Perjanjian kita, aku kerjanya di sini. Tapi dia loh lopan kamu, dia loh majikan kamu. Dia yang bertanda tangan kontrak kerja kamu. Kamu kontrak kerjanya di sana, alamatnya di sana. Otomatis kamu itu harus ikut dia di sana. Aku tahu itu kontrak kerjaku, dia yang menandatangani. Aku urusannya sama dia. Tapi aku pegang omongan kamu. Betul. Aku kerjanya di sini. Betul. Dan Sulap aku janjian kamu, aku juga nggak harus finish 2 tahun. Sewaktu-waktu aku keluar dari sini, kalian udah bilang oke. Pintar. Terus? Dia bilang gitu. Diam, Miss, dia diam. Berarti kamu pengen pulang Indonesia? Aku belum tahu aku pulang ke Indonesia atau gimana. Kalau memang, tapi di sini loh kamu nggak ada kerjaan. Dia bilang gitu, Miss.
Di sini loh kamu nggak ada kerja, kamu masak juga sore. Dari awal sebelum saya tanda tangan kontrak setelah Bobo meninggal, Kalian aku sudah udah ngomong, bilang, sudah perjanjian. udah ada janji antara kita. Aku udah bilang, Bobo udah nggak ada. Apa yang aku kerjakan di sini? Berarti aku nggak ada kerjaan. Kalian tetap mempertahankan aku. Berarti ini bukan kesalahan aku. Saya juga kerja di sini. Nggak mungkin kalian menggaji saya tanpa kerja. Betul? Udah, oke. Dia diam. Berarti kamu pulang Indonesia. Aku belum tahu aku mau pulang atau gimana. Tapi yang jelas aku tidak mau membantu ke sana. Bagus. Terus? Oke. Udah diam. Terus aku masuk ke kamar kan. Ya aku pasang kesan yang nggak enak, nggak terima sama itu tadi. Sama majikanmu yang tanda tangan itu? Enggak, sama si Uce yang bilang itu. Dia kan seolah memaksa aku untuk bekerja balik ke sana. Sampai dia dapat CC baru. Untuk mendapatkan CC baru tuh lo butuh waktu. 3 bulan sampai 6 bulan. Butuh waktu, bukan singkat waktu. Betul. Tapi nanti dia akan cepat dapat penggantinya. Dapat pengganti itu belum tentu, 1 bulan 2 bulan belum tentu. Yang jelas aku nggak mau. Terus? Gitu kan. Berarti udah kamu nggak mau. Tuh aku masuk kamar, lampu aku matikan, nangis. Dia tahu. Oh, berarti ini dia tersinggung, dia memang benar-benar kekeh pingin kamu balik ke sana. Terus? Dia menyerah, cuman dia udah paham kalau kekeh nggak mau bantu di tempat itu tadi. Nah kayak gitu. Terus tadi pagi aku kira dia masih marah kan. Aku kan libur, hari ini libur. Kamu hari ini libur kemana? Dia tanya gitu. Belum tahu. Kamu ada teman? Ada. Saya bilang gitu. Terus ya udah, hati-hati, hari ini sangat dingin, kamu pakai baju yang tebal. Oke, makasih. Dia bilang gitu. Nah sebelum dia bangun tadi, yang Koko itu bangun duluan. Dia nemuin aku. Pas aku habis ganti baju kan, dia bilang, semalam gimana? Aku bilang gini, kalau memang di sini udah nggak membutuhkan aku, hari ini aku mau mencari majikan baru. Aku mau ke agent, aku mau cari majikan baru. Kamu jangan cari dulu. Kamu tetap kerja di sini. Tapi si Uce bilang semalam di sini nggak ada kerjaan. Berarti sia-sia mengeluarkan gaji untuk aku yang tidak kerja. Sia-sia tenagamu juga. Terus enggak, kamu di sini kerja, kamu beresin rumah, kamu ngurus ini, itu pekerjaan. Itu pekerjaan kamu. Yang Singsang bilang gitu, Koko itu. Tapi itu mbakmu itu menganggap si aku bilang di sini nggak ada kerjaan. Di sini aku nggak kerja, di sini aku main tok. Dia gitu bilang kan. satunya. Terus Dia itu seolah-olah gini, Miss, dia kan perawan tua nggak menikah kan. Nantinya kalau di masa tuanya itu dia itu diopeni sama ponakannya yang itu tadi. Dia merasa kayak gitu. Makanya dia mengabdi juga sama keponakannya. Terus ya, karena dari awal itu pindahan rumah tuh kan ada kamarnya itu ada 3. Dia bilang gini, ini nantinya ini kamar aku. Dia bilang gitu. Berarti dia itu berharap nanti tuanya itu ikut dia. Ikut ponakannya tadi. Iya. Berarti kamu cuma dijadikan alat aja. Terus? Aku tuh dijadikan seolah-olah dijadikan alat untuk memperlancar hubungan dia, memperbaik hubungan dia. Wah, oke. Terus? Kayak kemarin itu, Miss, pas Imlek hari pertama kan ada acara di rumah itu sendiri. Udah masak-masak itu seharian saya sendirian. Biasanya sama dia, tapi dia ada acara tamajo, udah nggak masuk dapur. Sendirian, aku sendirian nggak apa-apa. Hari berikutnya itu acara di rumah keponakannya. Acara bakar-bakar di taman itu. Loh, tanpa disuruh itu dia banyak belanja. Yang itu daging yang udah diyip itu bakar. Yang ponakannya itu bingung, loh, kamu kok bawa banyak iki? Biar cukup, ini nanti yang datang orang banyak. Itu kan berarti kemauannya dia sendiri. Betul. Berarti ya ada unsur apa, cari muka atau gimana gitu kan. Aku mikirnya
ke situ lah. Oke, jadi intinya sekarang adalah kamu itu sedang diperalat mereka untuk memperlancar urusan mereka. Dan pertanyaan nih, kamu mau cari majikan pulang Indonesia atau seperti apa? Kalau seandainya nanti itu kemungkinan kan terjadi masalah karena dia udah nggak ada CC, otomatis rumahnya kan nggak ada yang ngurus, otomatis dia butuh dibantu juga kan. Kalau saya kekeh nggak mau bantu, kemungkinan dia juga akan kecewa, dan mungkin itu dia merasa aku nggak ada kerjaan di situ. Kalau seandainya dia interminate saya, dia notice saya atau pokoknya kasarannya dia nggak mau sampean nih. Terus itu solusinya gimana, Mas? Aku harus. Tapi enggak, sekarang sebelum mereka mempunyai keputusan seperti itu, kamu pribadi sebenarnya kamu maunya apa? Kamu pribadi dulu. Kalau aku pribadi itu dari kemarin aku nyari jalan untuk ke Australia itu, Mas. Australia kamu sebagai pembantu di Hongkong nggak bisa? Nggak bisa ya? Nggak bisa, kecuali bosmu yang bawa kamu ke sana. Barengan sama bosmu ke sana, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau seandainya visa jalan, visa tur kayak gitu? Iya, nggak bisa saya. Nggak bisa. Australia itu harus ada visa-visa yang diatur itu, di mana kamu harus apply dulu. Dan kalau kamu pingin ke sana, apalagi yang pertama kali, harus ada majikan, ada tiket, ada hotel. Itu wajib. Dan mengisi formulir. Jadi itu jalan ke Australia itu aku bilang itu nggak mungkin buat kamu. Kalau kamu butuh visa Australia, kamu pulang Indonesia ngurusin visa Australia. Itu baru bisa. Gitu ya. Kalau di Hongkong tutup buku, nggak bisa total. Tapi kalau seandainya hanya pernyataan gitu, Miss. Pernyataan apa? Pernyataan enggak, kan tadinya Miss Yuni bilang di bawah majikan kan. Di bawah majikan bisa. Tapi kalau majikan membuat pernyataan tentang untuk memberikan kuasa ya namanya ya, pernyataan menyponsori secara tertulis. Apakah majikanmu akan bertanggung jawab saat kamu di blacklist atau kamu bermasalah di bandara? Kan itu kenapa sih harus ada majikan ikut campur? Karena kalau ada apa-apa di kamu, ada masalah, pihak imigrasi itu langsung bisa menangkap majikanmu. Tapi kamu berangkat sendiri dengan suara kuasa, apakah yakin majikanmu akan mau bertanggung risiko seperti itu? Ke Australia itu sangat sulit sekali. Ke Jepang, ke Jepang sama Korea aja sulit. Gitu ya. Jadi untuk masalah ke Australia lupakan. Kedepannya ini selain Australia. Seandainya itu memang mereka cari masalah untuk saya keluar. Seandainya saya mencari majikan baru. Itu apakah saya menunggu visanya itu bisa di sini atau tidak? Harus tetap harus pulang Indonesia. Jadi kamu nggak bisa buat visa Australia. Kamu juga tidak bisa nunggu visa di Hong Kong karena kamu itu interminate atau ngebreak tanpa alasan yang bagus. Kalau jadi, dia yang interminate sama aja. Sama ya. Sama aja. Kecuali meninggal relocation dan financial problem itu baru bisa nunggu visa di Hong Kong. Ngapa pengen di Australia ngoyo men? Enggak gitu kan. Kakakku maunya gitu, kamu nyusul ke sini saja. Kakakmu asli? Iya. Kandung. Kandung. Kalau dia kakakmu kandung, pastinya dia juga cari usaha gimana caranya buat visa dari Hong Kong ke Australia. Itu tidak mungkin. Itu untuk ngurus visanya kan dia nggak tahu, Mas. Prosedurnya kan tahu informasi Mas, nggak boleh. Jadi jangan bilang nggak tahu di zaman informasi seperti ini, di mana kalau TKW tanpa majikan nggak bisa. Itu satu. Dan yang kedua, kecuali kamu pulang Indonesia dan ngurusin visa Australia, itu lebih gampang kakakmu sebagai sponsornya. Itu lebih gampang lagi di Indonesia. Jadi kamu butuh bantuan, mungkin surat-surat tidak aku ada di Australia. Untuk dari Indonesia? Di Indonesianya. Tapi biayanya besar, nggak mudah. Sampai berapa itu, Mas? Oh, nggak ngerti aku, tapi aku ada temanku yang di sana gitu loh. Tapi masalahnya kamu nyampe Australia gimana itu kita nggak tanggung jawab gitu loh. Iya. Kalau pokoknya cowok apa cewek kakakmu? Cowok. Sangar men kakakmu cowok ngomong sana. Pokoknya kita dia itu nanggung. Aku ini lolos dari bandara itu aja.
Ada akte kelahiran. Akte kelahiranmu, kelahirannya dia. Maksudnya akte kelahiran gimana? Itu benar, gini loh. Kalau kakakmu kandung itu buatnya gampang sekali. Tapi kakak, makanya aku nanya sama kamu. Yakin kakakmu beneran? Kalau kakakmu beneran, ada akte, itu lebih mudah lagi. Kenapa? Kan dia ada address-nya. Walaupun kamu nggak punya uang di Indonesia, kan support semuanya dia. Tapi itu kakak kandung ya. Sekali lagi bukan kakaan ya. Kalau kakak-kakaan angel. Tapi kakak kandung itu sangat mudah sekali untuk buat visa. Karena dia sebagai sponsor saja. Penanggung di sana ya? Iya, sponsor. Iya. Jadi ada apa-apanya itu kakakmu itu yang dicari oleh pihak pemerintah. Jadi untuk visa Australia kamu dari Hong Kong nggak bisa. Aku bisa bilang nggak bisa. 99% nggak bisa. 1% itu mungkin keajaiban Tuhan. Yang kedua, kalau kamu dari Indonesia berapa persen, Miss? Kalau kamu itu saudara kandung, kamu ada akte lahirmu, ada aktenya lahir dia sama bapak, sama ibu, alamat sama, KTP sama, sangat mudah sekali itu. Kalau alamat ya udah nggak sama, Miss. Kalau akte sama. Indonesia ini peraturan rada ribet, aku jadi nggak paham. Maksudnya kalau di sini kan address approve, kayak aku sama anakku, kita punya 2 rumah, tapi kan alamatnya kan 1 gitu loh. Jadi aku nggak tahu nih Indonesia itu seperti apa. Intinya alamatnya sama, ya dia di Australia biasa sama, sorry. Maksudnya keluargamu yang di sini ada, semuanya ada, support letternya ada, gampang kayaknya kalau dari Indonesia. Gitu. Gampang sekali. Gak usah khawatir lah. Sekarang selesaikan masalahmu di sini dulu, karena apa? Di sini ini complicated kamu itu masih belum jelas. Iya. Dan kamu di Australia ilegal atau seperti apa? Itu kalau pengalaman kakakku itu, dia kan kesananya itu pakainya visa bisnis kan. Visa bisnis itu berapa minggu dia di sana. Langsung ngurus visa kerja. Udah dapat visa kerja, nggak perlu perpanjang itu. Kalau Australia soalnya aku nggak tahu sama sekali. Jadi kalau negara lain di saat Pak turis datang terus dapat visa itu aku kurang tahu. Kalau visa kerja di sana nggak perlu perpanjang, Miss. Sekali buat udah bisa dipakai seterusnya. Oke. Soalnya kalau visa studi aja masih renew gitu loh. Aku kurang tahu. Australia memang bukan porsi saya, makanya saya nggak berani promosi. Tapi memang ada beberapa orang yang bisa membantu. Cuman lebih mudahnya karena saudaramu kandung di sana kan, dia punya paspor atau KTP atau visanya itu bisa spot semuanya, lebih mudah. Berarti kita ngurus yang urusan Hong Kong di sini dulu. Selesaikan di Hong Kong sini. Kamu maunya seperti apa dan bagaimana? Kalau mantap sudah pulang ya udah pulang aja loh. Gak usah bingung. Belum siap, Miss. Hah? Belum siap. Loh, katanya mau ke Australia. Enggak, maksudnya ke Australia itu kan kalau ngurusnya dari sini bisa. Nggak bisa. Tapi kalau dari sini susah, nggak bisa. Itu ya aku bertahan di sini dulu. Loh, bukan, sebenarnya ngurusnya nggak susah, kamu dari Indonesia malah. Kalau itu saudaramu sendiri nggak susah. Kayak anakku gini, sebelum 17 tahun dia balik lagi sini, dia ingin menetap di sini, gampang. Bapak mboknya di sini, abangnya di sini, kalaupun kita nggak ada di sini, abangnya ada di sini. Gampang. Lebih gampang lagi. Itu kalau memang benar bisa diurus visa terus bekerja ya, tapi yang penting jangan abal-abal ya, karena banyak anak-anak yang di Australia itu sebenarnya saya tahu abal-abal. Mereka dia itu pokoknya lolos dari bandara udah itu dia nanggung. Lolos dari bandara sebenarnya mudah ya kalau ada penanggungnya. Itu sebenarnya mudah banget loh di bandara. Ya pokoknya dia itu butuhnya itu bisa nyampe ke sana gitu. Pokoknya selepas dari imigrasi sana, selepas dari bandara itu udah ditampani gitu loh, Miss. Yowes, dia kenapa kamu bertahan di sini? Mendingan pulang aja. Wong abang udah nyanggupi kayak gitu. Nyanggupi kayak gitu, tapi kan aku masih butuh duit juga, Miss. Kan kamu di Australia juga kerja toh? Iya, mau. Ayo. Kan sama aja. Kalau memang di sana ada yang nanggung, kenapa? Aku pribadi ya, karena mata uang Australia itu besar. Iya. Sama-sama kalau memang harapan ada penuh dan tahu itu kakakmu, aku rasa ke Australia aja. Kan mikirnya kayak gini, bertahan di sini ya, sekian bulan, sekian tahun, daripada kamu kehilangan waktu. Kalau memang bisa ngurus perjalanan ke sini, kamu ngurus saja ke sini. Sekalian kehilangan waktu tapi ada hasilnya. Bermanfaat. Gitu. Jadi aku bilang nggak bisa kalau tanpa majikan.
Soalnya kalau kamu pun keluar dari imigrasi dan kabur, majikan yang kena blacklist sama pihak pemerintah. Jadi karena itu kalau kamu tiba-tiba berangkat dan gak kembali itu angel malah, gak mungkin. Mendingan ngurus dari Indonesia. Abangmu dulu kan juga ngurusin visa bisnis toh? Ya sama lo, kenapa sulit-sulit, kan lebih enak lagi. Kan mikirnya itu kalau dari Indonesia tuh lama, prosesnya kan lama. Enggak juga, berapa lama? Lama, dia hampir ya setahunan. Wah enggak juga lah. Mana ada visa sampai setahunan ngurusin visa? Kalau mungkin visanya itu cepet, tapi itu jalannya untuk apa, persyaratan untuk visanya itu loh Miss, dia itu harus ke Malaysia. Hah? Harus ke Brunei. Enggak perlu. Iya kemarin itu kayak gitu. Enggak. Prosesnya Enggak. kakakku. Enggak perlu. Tapi sekarang enggak, sekarang enggak perlu. Maksud aku, ya nggak tahu ya, aku nggak mau melangkah ke Australia harus ke. Benar itu persyaratannya untuk Berarti dapat untuk visa itu. untuk jadikan gitu. turis lo itu berarti turis sana turis ini baru diizinkan masuk. Kan itu paspornya harus ada job dari imigrasi sini. Berarti udah ada bukti kalau sudah melakukan perjalanan ke sini gitu. Sebenarnya Mbak ya, sebenarnya secara nyata ya. Walaupun paspormu nggak pernah kemanapun, tapi kamu nyata-nyata dapat visa kuliah atau visa bisnis, itu nggak perlu kemana-mana. Seperti anakku ini, paspornya masih baru. Dia cuma ke Hong Kong aja. Itu lebih mudah. Kemarin dia mau ke Jepang, cuman visanya aja. Tapi saya nggak tahu karena peraturan di Australia, kok aku ngomong keliru. Bukan jatah saya, tapi saya tahu kalau ke Australia karena saya pernah ke Australia, itu ngurusnya gampang gitu loh. 2 minggu selesai. Itu kemarin lama. Lah iya kenapa harus ke Singapura, ini pertanyaan, kenapa harus ke Singapura, ke sana ke sini tuh nggak tahu, aku nggak tahu prosesnya seperti apa. Karena sebenarnya gini lah Mbak, Sawang Sinawang, orang berkata bahwa di Australia dapat visa, kita kan nggak tahu visanya seperti apa. Kalau di Hong Kong ada orang berbicara ilegal seperti itu, ya jelas aku kan punya bukti-bukti ya, tapi kalau Australia kan bukan porsi saya, makanya aku gak wani ngomong lah masalah Australia. Mataku kayaknya ke padangan itu loh. Pas dek selerek ya, dek selereknya dek mataku. Berarti sudah paham ya, jadi sampean selesaian itu aja dulu. Sing masalahmu dek gini dulu, kamu nggak mau ya pulang Indonesia aja dulu lah, cari majikan lagi. Berarti aku kekeh, aku nggak mau bantu ke sana apapun yang terjadi ya Mas? Kalau kamu merasa nggak nyaman di situ, jangan paksakan diri sendiri. Malah sakit hati enggak. Ya sakit hati udah pasti. Tiap hari makanya kan sampean sudah tahu rumah sini, malah lebih enak loh. Bisa datang ke sini ada apa-apa kapanpun. Ya wes nggak ada masalah berarti kan. Cuman kamu pengen memastikan visa Australia tadi. Ya. Aku bilang nggak bisa kalau aku. Kedua ya itu curhatan untuk kontrak kerjaku yang sekarang nggak jelas itu. Sebenarnya nggak, itu sebenarnya memang dari awal mereka bertujuan seperti itu. Di kontrak kerja itu juga nggak ada expirednya, jatuh temponya aku kapan itu juga nggak ditulis sama aja. Memang nggak ada Mas? Emang nggak ada? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Karena aku lihat yang di kontrak kerja lama kan ada itu tertulis sampai bulan sekian, tahun sekian kan. Yang baru nggak ada. Nggak ada. Itu renew punyamu dulu? Bukan, yang ini kan kontrak baru Mas. Bukan yang punya nenek itu renew? Renew. Kalau renew ya ada, makanya kan beda sayang. Gitu ya. Kan renew sama majikan baru kan beda. Beda ya. Ada yang lain lagi? Aja. Berarti kalau memang mereka udah nggak mau ya udah tinggalkan. Aku bisa kesini ya Mas? Bisa, kapanpun boleh kesini. Tapi tetap harus pulang Indonesia dulu ya? Tetap itu peraturan, bukan saya yang ngatur. Oke. Sama imigrasi pacarku malah enak ya. Wes ada yang lain? Ya udah, sementara cukup. Ya wes matur nembah nuwun. Makasih. Matur nembah nuwun. Dingin tanganku. Kamu nggak cukup baju ta ya? Cukup lah. Memang kayak gini, kalau dingin itu di tangan aku. Oke. Ya wes intinya terima kasih karena pas aku di sini gak enak, jadi kayak nyureng kayak gitu. Aku juga makasih udah diterima curhatannya. Semoga berhasil aja dan ada jalan tengahnya. Kalau memang sudah nggak kuat ya lepaskan. Ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye. Bye-bye.